Bagi kalian semuanya yang kepengen menjadi wirausaha atau usaha sendiri untuk menjadikan Anda cepat kaya, silakan tonton video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari pengalaman saya setelah saya menjadi pengusaha atau wirausaha dari karyawan bank menjadi wirausaha. Ada beberapa anggapan bahwasanya wirausaha atau usaha sendiri itu untuk menjadikan sesuai passion atau cepat kaya atau bebas finansial atau bebas waktu. Anggapan Anda adalah salah. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Soalnya apalagi usaha kita baru merintis, bukan warisan atau privilege dari orang tua kita. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Seandainya usaha kita sudah besar, kita bisa bilang seperti itu. Soalnya semuanya sudah tersusun dengan manajemen, ada CEO-nya, ada direktur, ada direksi, dan lain sebagainya. Dan pemilik usaha atau pemegang saham tinggal di rumah saja atau memantaunya atau melihat laporan keuangannya sudah cukup. Tapi bagi teman-teman yang berniat untuk berwirausaha sendiri atau merintis dari awal, anggapan kalian adalah salah atau kurang tepat. Berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Yang pertama, kebebasan finansial. Teman-teman pasti beranggapan bahwasanya usaha sendiri ini akan menjadikan salah satu kita bebas dari finansial. Maksudnya bebas apa? Maksudnya sudah lebih dari cukup, soalnya penghasilan sudah luar biasa, lebih cenderung banyak tak terhingga daripada karyawan yang memang butuh per tahun untuk naik gaji. Iya, saya katakan memang iya. Tapi kalau kita jadi pengusaha pemula atau baru merintis, Anda salah ya. Jadi yang harus kalian ketahui adalah bagaimana Anda gigih dalam menjalankan suatu usaha itu dulu, dan jangan memikirkan berapa untung atau profitnya teman-teman yang baru awal mulai usaha. Jadi fokusnya berapapun nilai atau profitnya, yang penting produk atau jasa kalian itu diketahui orang dulu. Jangan beranggapan bahwasanya kita baru mulai usaha langsung untung banyak, profit banyak, dan kalau tidak banyak kita tidak mau menawarkan atau berhenti atau menyerah. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Soalnya apa? Dari pengalaman saya mulai usaha itu tidak memikirkan profit dan keuntungan. Yang penting orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita tahu dulu kita berjualan atau kita jualan. Tapi mungkin ada yang tanya seperti ini, terus kita makan dari mana? Ya itulah teman-teman, berpikirlah lebih dulu sebelum melangkah menjadi pengusaha atau usaha pemula. Jadi teman-teman harus mempunyai uang yang cukup untuk membackup sebelum usaha kalian itu diterima di pasaran. Itu poin pertama. Poin kedua, mengejar passion atau bisa sesuai passion atau sesuai hobi. Menurut saya pribadi, tidak ada yang kita lakukan sesuatu hal itu enak terus. Pasti ada kejenuhan di situ. Pemain sepak bola yang profesional pun yang suka dengan bola, kalau dia dituntut untuk jadwal padat 1 bulan main beberapa kali, dia akan jenuh juga. Nah, gimana caranya? Ya kita harus kembali lagi ke tujuan awal kita. Tujuan awal kita adalah membangun bisnis dan mempunyai keuntungan ke depannya, dan membangun bisnis yang bisa menjadikan keuntungan di masa depan. Jadi itu teman-teman, menurut saya pribadi sesuai passion bisa mengatakan kita ke usaha atau jasa atau bidang yang lainnya. Menurut saya adalah lebih tepatnya sesuatu hal yang Anda lakukan sesuai konsisten, tidak mudah menyerah, dan selalu memikirkan suatu hal yang lebih baik dari hari berikutnya. Itulah yang akan menjadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa di masa akan datang. Itu teman-teman. Poin yang ketiga, katanya seorang wirausaha atau usaha sendiri akan menjadikan kita bebas waktu. Itu jawabannya
juga tidak betul. Soalnya apa? Kita sebagai usaha pemula akan dituntut untuk menjadikan profesional. Profesional dalam artian kita akan lakukan semuanya. Kita akan harus mengerti semua hal sebelum kita mempunyai karyawan 1 atau 2. Bagaimana kita tidak harus mengerti semuanya kalau kita mau mengajari karyawan kita? Itu teman-teman. Jadi lebih tepatnya itu bukan bebas waktu untuk usaha pemula ya, kecuali kalau sudah korporat besar. Yang lebih tepatnya teman-teman itu adalah waktunya fleksibel teman-teman. Jadi kita bisa menentukan kapan kita kerja, kapan kita tidak. Jadi sesuai keinginan kita. Tapi kalau bebas waktu, tidaklah teman. Saya sebagai usaha sekitar 3 tahunan tetap saya waktunya fleksibel, bukan bebas waktu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir, yang keempat adalah katanya kita cepat kaya. Kalau usaha sendiri teman-teman, ya bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan tidak. Soalnya apa? Nyatanya, realnya kita sebagai usaha pemula itu dituntut untuk berjuang atau berusaha segigih mungkin gitu. Soalnya apa? Dengan namanya usaha pemula, kita harus mempromosikan, melihatkan produk dan jasa kita itu kepada teman-teman atau kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Dan nyatanya memperkenalkan suatu produk itu sangatlah tidak mudah. Nah, di dalam kita memperkenalkan produk itu, apakah kita bisa cepat kaya? Tidak. Butuh beberapa waktu untuk kita mencapai keinginan cepat kaya. Jadi kalau Anda cepat kaya bukan di usaha atau berwirausaha, ketika teman-teman, apalagi teman-teman yang karyawan kepengen menjadi wirausaha atau berhenti bekerja, pikirkanlah 2 kali sebelum Anda menyesal teman. Saya tidak menakut-nakuti, memang ini kenyataan apa yang saya alami. Jadi bukan tidak cepat kaya, tapi kalau kita sebagai usaha pemula janganlah berpikiran seperti itu dulu. Itu akan bertahap demi step kita akan melewati apa yang kita inginkan. Jangan beranggapan bahwasanya usaha sendiri atau berwirausaha sendiri itu menjadikan cepat kaya. Jadi yang harus kita lakukan adalah step by step untuk memasarkan produk kita. Janganlah beranggapan bahwasanya kita memulai wirausaha itu langsung cepat mendapatkan profit yang sangat banyak. Itu tidaklah benar apa fakta di lapangan teman-teman ya. Ini real apa yang saya alami ketika saya berhenti di salah satu bank swasta dan menjadi wirausaha dari nol teman-teman ya. Tekan lagi, saya usaha dari nol teman-teman ya. Bukan tidak mungkin, teman-teman pun sangatlah bisa dan sangatlah berpeluang untuk menjadi wirausaha ataupun bahkan mempunyai pabrik sendiri teman-teman ya. Sangatlah mungkin teman ya. Saya tekan lagi, sangatlah mungkin asal teman-teman mempunyai tekad dan kegigihan. Jangan mudah menyerah teman-teman ya, dan pahami semua pola-pola atau ilmu-ilmu yang ada di bisnis. Dengan keterbukaan informasi, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari medsos ataupun platform lainnya, dan membantu untuk menciptakan lapangan kerja teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang sekarang sudah menjadi karyawan dan jenuh menjadi karyawan untuk kepengen menjadi wirausaha, silakan komen. Mungkin saya akan membuat video yang sesuai request teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Saya Wardi Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.